Era Berita kembali hadir di hadapan Anda dengan berita terkini, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Syifa Aulia Fairuza dan rekan saya, Fatimah Aulia Rahmah, yang telah merangkum informasi untuk Anda pada hari ini. Pemirsa, beberapa provinsi di Indonesia mengadakan program pemutihan pajak kendaraan yang akan menghapus denda dan tunggakan pajak kendaraan selama beberapa tahun. Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menolak tegas terkait hal ini. Pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberlakukan pemutihan pajak kendaraan, justru akan fokus mengejar penunggak pajak kendaraan karena telah menggunakan fasilitas tanpa membayar pajak. Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam acara Halal Bihalal Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta yang berlangsung pada hari Minggu 27 April menyampaikan pernyataan tegas terkait kebijakan pajak kendaraan bermotor. Beliau memastikan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberlakukan kebijakan pemutihan pajak kendaraan seperti yang diberlakukan pada beberapa provinsi. Alih-alih memberikan keringanan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru akan fokus mengejar para penunggak pajak kendaraan. Mungkin berbeda dengan daerah lain yang mobil pertama, tapi di Jakarta baik mobil maupun motor rata-rata bukan mobil pertama, motor pertama, tetapi kedua dan ketiga. Dan untuk itu, karena dia dianggap sebagai orang mampu, malah kami akan kejar untuk bayar pajak. Pak, untuk air... Pramono Anung mengungkapkan bahwa mayoritas penunggak pajak kendaraan di Jakarta adalah pemilik kendaraan kedua dan ketiga. Beliau menganggap kategori tersebut tidak layak untuk mendapatkan bantuan pemutihan pajak, mengingat mereka telah menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Pramono Anung menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Beliau mencontohkan program pemutihan ijazah dan penghapusan pajak bumi bangunan atau PBB untuk rumah tangga dengan nilai jual objek pajak atau NJOP di bawah 2 miliar rupiah serta apartemen dengan NJOP di bawah 650 juta rupiah. Dengan demikian, kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung jelas berbeda dengan provinsi lain. Terkait pemutihan pajak kendaraan, fokus utama tetap pada penegakan hukum bagi penunggak pajak dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, dalam upaya menurunkan angka pengangguran, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan, Vidya Rohim menyelenggarakan Jakarta Job Fair di 2 lokasi pada 29 hingga 30 April 2025. Salah satu lokasi pelaksanaan Jakarta Job Fair adalah Gor Cilandak, Jakarta Selatan. Jakarta Job Fair bukan sekedar menjadi wadah pencarian kerja, tetapi juga merupakan bagian dari strategi besar pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk mengatasi masalah pengangguran. Untuk informasi lebih lanjut, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Ahmad Yazid yang sedang berada di lokasi. Silahkan Yazid. Baik, terima kasih Syifa dan Fatimah. Saat ini saya sedang berada di Gor Cilandak, Jakarta Selatan, tepatnya di acara Jakarta Job Fair 2025. Acara ini digelar selama 2 hari, yaitu pada tanggal 29 April hingga 30 April 2025. Acara ini diselenggarakan langsung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi untuk membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan atau menambahkan peluang pekerjaan. Seperti yang pemirsa bisa lihat, sudah ramai sekali pelamar yang sudah hadir di acara Jakarta Job Fair 2025 ini, serta lebih dari 40 perusahaan nasional dan multinasional yang ikut serta dalam acara Jakarta Job Fair 2025 ini, yang pastinya menawarkan lowongan kerja dari berbagai sektor industri seperti manufaktur, perbankan, retail, logistik, teknologi, hingga sektor kesehatan. Acara ini bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan memberikan peluang kerja bagi masyarakat Jakarta, terkhusus Jakarta Selatan. Melalui acara Job Fair 2025, diharapkan para pencari kerja dapat lebih mudah menemukan posisi yang sesuai dengan kemampuan dan latar pendidikan yang mereka miliki,
serta membantu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih inklusif bagi berbagai kalangan. Lowongan yang tersedia diperuntukkan bagi berbagai pendidikan, seperti mulai dari SMA sederajat hingga perguruan tinggi, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi kalangan untuk melamar sesuai dengan kualifikasi dan keahlian yang mereka miliki. Berikut wawancara saya dengan beberapa narasumber. Saya mengikuti acara job fair ini untuk melamar di beberapa perusahaan yang memang menurut saya agak penting. Contohnya seperti di Astra, Alfamart, dan Security. Menurut saya sih memang ini sangat penting banget ya untuk diadakan di Jakarta, apalagi di kota-kota besar di Indonesia. Job fair ini menjadi peluang besar untuk para pemuda yang belum mendapatkan pekerjaan. Menurut saya sih ini memang sangat membantu, apalagi kita tahu di Indonesia pemuda-pemuda banyak banget yang menganggur ya setelah lulus dari SMA atau kuliah segala macam. Jadi ini benar-benar sangat membantu. Saya berharap untuk kandidat yang lamar ke sini sih sesuai gitu ya, jadi bisa mengurangi job seeker juga gitu, dan bisa berkontribusi juga dengan perusahaan saya seperti itu. Bagi Anda yang tertarik dengan acara Job Fair 2025 ini, bisa langsung datang ke Gor Cilandak, Jakarta Selatan. Jangan sampai kelewatan eventnya nih. Saya Ahmad Yajid Soleh dan juru kamera Jonathan Sandi kembali ke studio. Informasi tadi sekaligus menjadi berita penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Fatimah Aulia Rahma dan rekan saya Syifa Aulia Fairuza beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.